Semoga salam yang kedua dengan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, penuh barokah, selamat bahagia dunia akhirat. Bisunnati Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-khadibil maghdubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Hadratal kiramah, para alim ulama, bini sepuh, sesepuh, tokoh masyarakat yang hadir di masjid ini, khususnya ibu ketua dan segenap jamaah pengajian muslimah Masjid Sadul Mustaqim rahimakumullah, sahibul hajah, ibu hajah Nani Zulkiflis, keluarga yang kami hormati. Hamdan wa syukron ala nikmatillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Di pagi yang mubarakah ini, kalau panjenengan masih diberikan nikmat yang sangat-sangat agung, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Semoga barokah kehidupan kita, keluarga kita semua, fid dini wad dunya wal akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing banter nang kabala balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita pergi ibadah ke tanah suci Mekah Madinah. Ibu-ibu rahimakumullah, kami sendiri bersyukur kepada Allah di mana sampai saat ini masih dipertemukan untuk berjuang untuk talabul ilmi bersama panjenengan semua di masjid ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua, khususnya kami sendiri, terutama ilmu untuk menambah takwa dan iman kita kehadirat Allah, ilmu untuk menambah kehidupan yang maslahat, ilmu untuk menuju ridha Allah sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, monggo bersama-sama kita barokah Fatihah. Yang hari ini kita bersama-sama akan mengkaji tafsir Al-Quran sebagaimana tema yang kami sudah persiapkan, bahwa berjuang itu harus dengan penuh ikhlas, tentunya kesabaran, tetapi tidak lepas dengan syariat, berpegang dengan tali Allah. Apa yang namanya tali Allah? Nanti kita kaji bersama-sama. Monggo kita barokah Fatihah untuk hajatnya Ibu Hajah Zulkifli. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua keluarganya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum almarhumah yang dikirimi doa pada saat ini semuanya raudhatam min riyadil jannah. Amin. Amin. Panjenengan kula sindongaaken diparingi sehat walafiat, panjang umur, diakhiri dengan usia husnul khotimah. Yang kedua, mohon barokah Fatihah untuk almarhumah saudara kita, jamaah kita, teman kerabat kita, Ibu Hajah Nismin dari yang baru meninggalkan kita semua. Semoga beliau husnul khotimah, diterima amalnya,
diampuni segala dosa-dosanya. Semua keluarga, anak-anak cucunya menjadi pewaris yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa walidina wa walidikum wa ustadina wa ustadikum wa wali Sonora dan Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel wa wali Jawa Timur Bangkari Sunan Bogor khususan Ganjari Masjid Bakar Wajo Waksan Batalan Basarwan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin muslimin amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan almarhum Bapak Asbilan bin Bahar, almarhum Bapak Ahmad, almarhum Bapak Ibu Hajar Lubis, almarhum Rizal Indrasan bin Ibu Hajar Lubis, almarhum Bapak Sayyidina bin Asbilan, almarhum Bapak Ismail, almarhum Bapak Kaprojo, almarhum Bapak Sumati, almarhumah Ibu Sringatin, almarhumah Ibu Islamiyah, almarhumah Ibu Jumiatun, almarhumah Ibu Trimulyani, almarhum Bapak Bahtiar Effendi, almarhum Bapak Rudi Suhardi, almarhum Bapak R. Hasan, lahumul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il qubur khususan al-marhumah Ibu Jalan Bismillah wa ila jami'il qubur ahli kubur panjenengan semua yang hadir panjenengan sebut masing-masing wa ila jami'il qubur setelah ahli kuburnya Ibu Jalan Pengajian ahli sampai muslimah majlis sabrin wa ila jami'a ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ahli al-baqi wa ahli al-ma'la lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga menjadi doanya mustajabah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang kami hormati, memang begitulah kata Allah, waktu yang tidak terlihat, waktu tidak akan terulang kembali. Apa yang sudah terjadi dan yang dekat kepada kita tidak pernah tahu, yaitu adalah kematian. Dan sebab itu kita bersyukur kepada Allah yang masih diberikan sehat dan umur. Semoga yang hari ini ada yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, sahabat kerabat, khususnya jamaah sambil bertagih, jamaah muslimah Pondok Jaira, khususnya Mangga Jambu dan sekitarnya. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita bersama-sama, monggo yang membawa HP bisa dibuka surat Ali Imran ayat 102.
Ali Imran. Dalam Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 102 ya. Ibu sekalian, biar panjenengan lebih mendalami arti kandungan dari Al-Quran, insya Allah setiap kajian saya baca tafsir Al-Quran supaya tahu tujuan kita membaca, walaupun masih terbata-bata panjenengan tahu kandungan isi Al-Quran. Jadi setiap jadwal saya mungkin itu ya yang kedua ini kita kasih tafsir Al-Quran. Cuma tidak harus dari awal sampai akhir. Kami petik yang lebih penting kita dahulukan karena kita bukan usia SMP, SMA atau mahasiswa. Yang penting pelajaran untuk merubah kehidupan yang lebih baik dan yang bisa diamalkan dalam waktu dekat. Itu harapan kami begitu. Semoga lebih bermanfaat kehidupan kita bersama Al-Quran. Allahumma amin. Sampun kepanggih sedaya surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ada tasdidnya dimasukkan. Kadang orang baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha itu tidak tepat. Ini benar-benar salah. Dimasukkan tasdidnya. Kita kasih tafsir sekalian tajwid kita, makhrajil hurufnya kita betulkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun gigi kita pas, jadi sin sa shin beda. Muslimun wa'tasimu ain wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Panjenengan misalnya nafasnya tidak kuat, berhenti pas dalam satu kata, tidak diulang, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam rangkaian satu kata harus diulang. Contohnya ya seperti ayat ini. Ata'am fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Haknya dilihatkan la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Taknya disedangkan. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Ini kalau adabnya terang. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa
ammal ladzina yaqut sama tak biasanya agak sulit akan seseorang, insyaallah ijabah. Jadi itulah kita, Allah menegaskan, hai manusia, bertakwalah kepadaku. Artinya takwa itu percaya, yakin semuanya itu qadarullah. Tidak ada suatu yang kebetulan, tapi ini sudah tatanan Allah. Hari ini panjenengan mengaji Al-Quran ini, Ibu Ketua juga ingin Al-Quran para jamaah bisa lebih bagus. Tafsir kita berikan untuk pelajaran juga semuanya sudah ketentuan Allah. Karena menurut Ibu Ketua mungkin panjenengan ngajinya sudah lancar dan bagus-bagus semua, sudah banyak yang hafal, mungkin surat pendek, surat panjang. Jadi kita tahu tujuannya. Orang yang beriman, kita bertakwa kepada Allah, benar-benar takwa, tidak hanya lesan, tidak hanya sekedar lesannya yang berbicara, tapi dohir batin. Kita menyuruh seseorang, tidak hanya menyuruh, tapi dirinya sendiri juga melaksanakan. Kalau kita hanya menyuruh, bu ayo bu ngaji bu, bu apa bu ayo ini ya, tapi tidak menjalankan sendiri. Lantaku malasan dan ilmun, kena ayatnya Allah dalam surat As-Saff, orang yang menyuruh tidak mengerjakan, maka kabura makam, dosanya sangat besar. Seterusnya ayat, kalau sudah kita ingin perjuangan kita diterima oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah teguh, berpegang apa? Pegangannya umat Islam untuk semuanya pada tali agama Allah. Apa ya tali? Bukan tali tampar ini. Kalau tidak ngerti ngaji yo tali jangan tampar atau ikatan. Ikatan apa? Ikatan janji kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu tali panjenengan. Ikatan batin panjenengan dengan Gusti, artinya ikrar. Ngaji ya nggak sekedar ngomong, ngaji tidak, tapi ada ikatan batin kita benar-benar mengkaji ayatnya Allah. Jadi begitulah, apalagi kita berjuang berpegang teguh, maka terusannya ayat ila akhiri ayat, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah, fadkurullaha fadkuru nikmatallahi alaikum. Apa nikmat Allah? Nikmat Allah itu banyak, nikmat Allah itu besar. Dengan hari ini bisa simpuh ke masjid, berjalan ke sini, tidak ada rahmat nikmat Allah tidak bisa. Walaupun hanya panjenengan melihat ngempet ngantuk sembojo tidak apa-apa. Memang kakinya bermasalah, itu namanya nikmat. Walaupun duduk kursi seperti saya, nikmat, masih menikmati hawa ini. Alhamdulillah, kembang, buah-buahan, pohon-pohonan segar itu nikmat. Jadi nikmat itu bentuknya tidak hanya harta benda, kekayaan, tapi nikmat yang sangat indah, nikmat sehat walafiat dan bisa menambah takwa kepada Allah. Kalau sudah begitu kata Allah, kapan nikmat itu kita bisa merasakan Allah? Kalau sudah kita tidak boleh bercerai-berai. Apa bu? Artinya bercerai-berai itu udur-uduran, bersewa untuk jauh. Apa bu? Salah-salahan, merasa dia yang menang, dia yang benar, orang lain itu salah, itu bercerai-berai. Artinya juga bisa diartikan grup-grupan. Grup ini ada grup ini. Siapa yang ngomong betul? Ya, jadi benar-benar itu golongan sing tepat, golongan sing bener, gitu. Kemarin yang bicara di tempat saya itu sangat hebat. LDI Islam Jamaah Muhammadiyah sing nebusi Mudin NU. Bu, Mudin NU. Mudin Nahdlatul Ulama. Walaupun golongan apa saja, yang jadi Mudin itu orang Nahdliyin 90%. Maka nih dolek ganti nih Mudin ya rada angel.
perumahan kini gak ono mesti ya nyeluk orang kampung. Ya itulah orang yang mudin-mudin meskipun usianya sepuh-sepuh, sehat-sehat, barokah itu sih mahir. Jadi begitulah ibu-ibu sekalian, kita ini berpegang dengan tali Allah, nggak cerai-berai. Kamu salah, kamu benar, nanti ada yang membetulkan. Tidak, nanti ayatnya ada di bawahnya ini. Kalau sudah begitu, ketika kamu dahulu masa jahiliyah kok bodoh, ya terangai, budur-buduran, bercerai-berai, menyalahkan Muhammad. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Kita menjadi saudara ini karena rahmat Allah. Panjenengan begini, aku gak kenal, tapi kok karena saling mengenal jadi saudara. Panjenengan berjamaah, ya gak mau ketemu itu satu bulan bisa, 1 minggu bisa kan jadi akrab karena itu ada rahmat Allah. Jadi semuanya tanpa ada rahmat Allah, kebesaran Allah, kita tidak seperti ini. Kamu berada di tepi jurang neraka kalau kamu bercerai-berai. Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi supaya apa? Al-Quran kita kaji terjemahannya, artinya supaya kita dapat petunjuk. Panjenengan mendengarkan kajian ceramah di masjid, siapapun, mau kuliah subuh, mau kuliah asar, mau pengajian di mana, kalau hanya sekedar mendengarkan, ya bu ngomong apa ya jadi diterangno, mulai kelamin, paling tak uyo, wong memang kiai ini lucu, lucu nih sing dirungokno, uyo mau lebih ini aku pak ini ganteng, tapi kalau panjenengan sudah nyimak ayat Allah, walaupun melalui HP, insya Allah kalian akan datang bawa tafsir Al-Quran ya kebetulan ya. Paling tidak panjenengan gontok bawa saja itu barokahnya besar. Karena apa? Kita lo boyongan belanja, nggawa abot lo gak rasa soro, nggawa Quran cilik kate ngaji samune swarga abot. Di tafsir Tumang enggak, sekarang beli 100.000 sudah bagus gitu. Jadi untuk satunya tiket surga itu begitu. Itulah tali Allah. Jadi tali itu ikatan batin takwa kita. Selanjutnya ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu semua, kita ini khususnya, ma'ruf itu artinya kebagusan, kedamaian, kebahagiaan, itu ma'ruf. Maka dalam ayatnya pernikahan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kita ini bergaul dengan penuh kasih sayang, penuh bahagia, penuh ketentraman. Itulah ma'ruf. Maka kata Allah berjuang juga begitu. Hendaklah kamu begitu menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sudah panjenengan berjuang di masyarakat, walaupun toh sebagai RT, RW, ketua pengajian, apapun, gak jadi apa-apa, pokoknya tahu itu ada kemungkaran, kita berantas dengan pelan-pelan. Itu gak arti. Nek terus-terus lagi kampung itu rusak, misalnya ada segolongan tidak itu jual miras atau apa saja, panjenengan tahu ditutup dengan duit uang sejarahis bangsa jajano, nek kepawanan polisi sakarepe kayak aku gak lapor, itu namanya kita tidak berbuat ma'ruf, tidak kita melanggar kemungkarannya dibiarkan. Jadi iki ketok ini bermusyawarah panjenengan ketua, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana caranya supaya kemungkaran di kampung ini bisa hilang dengan cara berdoa, sholat hajat berjamaah, ya. Jadi tidak harus kekerasan, digebras itu enggak. Islam tidak begitu. Kalau kita sudah mendoakan, sholat hajat bersama, maka adalah yang namanya peraturan.
Siapa yang berhak? Ada kepolisian, ada yang pihak berwajib. Jadi jenengan tidak saling bercerai-berai sama umat Islam, saudara sendiri, bahkan mungkin orang yang non-muslim. Jadi ma'ruf nahi munkar itu begitu. Kita harus bisa memahami hidup di masyarakat ini. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka aibnya ditutupi oleh Allah dunia akhirat. Jangan begini yuk. Sampe gak rotan. Iku kan atau dua iku suwe. Meskipun panjenengan tahu ya jangan bilang-bilang. Kalau panjenengan ya tapi aku bener tak gitu. Gak roh aku. Nah, semua yang tidak baik walaupun panjenengan tahu wis api-api gak roh. Pura-pura kita tidak tahu supaya tidak panjang lebar dosa panjenengan bulat. Sudah tahu ngajinya ya Bu ya? Jangan malah iya itu pancen ini itu biyen ini itu naudzubillah. Tidak ada artinya panjenengan berjuang. Talinya putus. Maka kita pegang tali Allah. Gak ngerti Bu, aku Bu didongakno nek panjenengan kowe gak tepak yang mugi tepak mugi api. Jangan diperpanjang. Itulah yang namanya tali Allah. Allah menyuruh kita berjuang dengan ma'ruf, dengan baik, dengan sopan santun gitu. Yang seterusnya ayat, kalau sudah kita diberikan oleh Allah orang-orang yang beruntung, maka kata Allah supaya kita menjadi orang-orang yang diberikan keagungan oleh Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun alim. 105. Dan janganlah kamu menjadi seorang seperti orang-orang bercerai-berai dan berselisih paham setelah sampai kepada kamu mereka keterangan yang jelas. Apa Bu keterangan yang jelas? Al-Quran dan Al-Hadis. Sudah tahu keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Jadi kalau orang sudah tidak mau ma'ruf, kemungkaran dibesar-besarkan, kita bercerai-berai terus, maka kata Allah, ya na'udzubillah subhanallah wa ulaika lahum adzabun alim. Siksa Allah sangat pedih. Artinya orang-orang yang bekerjanya ghibah, ghibah itu yang merasani, yang mendolimi, yang memfitnah, itulah kata Allah azab yang sangat berat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena apa? Pada hari itu yauma tabyatu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah putih berseri. Siapa itu wajah putih berseri? Dan ada pula wajah yang hitam kelam, yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiran. Wajah yang berseri, yang putih, orang yang hatinya mulbun salim, menerima apa yang jadi takdirnya Allah, berikhtiar yang menjadi tidak baik jadi baik. Jadi ahli ibadah itu ahli kita dekat dengan Allah. Ada wajah yang berseri bukan kecantikannya, besok itu ada wajah yang bersinar putih, berjuang tanpa pamrih, walaupun banyak rintangan, godaan di jalan saja. Yang penting panjenengan baik benar di jalan Allah, insya Allah Allah bersama-sama perjuangan diri kita sendiri khususnya. Jadi akan dilihatkan besok orang yang ahli wudu, dari mata kaki sampai yang kena air wudu dilihatkan. Air wudu wajah, apalagi semua tangan yang kita basuh itu akan bersinar. Tapi lebih putih lagi karena ditunjang dengan perjuangannya. Hari ini panjenengan juga berjuang untuk talabul ilmi, di samping silaturahim, syiar agama Allah. Alhamdulillah masih banyak muslimah yang di masjid melalui namanya berjuang.
Lah orang yang kurang ya tentunya panjenengan ya wis bintang kelak ya apa wis ketus, wis gak loman, wis jahat, wis pokoke diwedeni wong uripe. Jenengan seneng diwedeni wong. Wedi kalau wong iku ya janganlah. Kalau kita wibawa disegani boleh, tapi gak wedi. Wis gak wani aku nek ono wong kesudi bu. Biasanya kita ngoten nggih. Kita runtut, nek runtut niku nek mriki mboten ngerti. Mudah-mudahan kita ini wajah-wajah yang hari ini yang tahu itu dirinya masing-masing. Ambek bojone wani, ireng disikin ke akhirat. Naudzubillah. Berani sama orang tua naudzubillah. Apalagi menodai perjuangan. Jadi nanti Allah melihatkan bukan sekarang. Insya Allah di yaumul ba'ats, di hari pembalasan, di kebangkitan, Allah menunjukkan siapa-siapa yang ikhlas berjuang baik seperti ini di kantor maupun di tempat yang lain, yang penting diilah fi kalimatillah untuk menegakkan kalimat thayyibah, yaitu berpedoman Al-Qur'an. Kalau sudah wajah seperti itu, wa ammal ladzina yaqad wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah biduri, dijelaskan lagi sama Allah, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga adnin, surga tempat yang diberikan dan mereka kekal di dalamnya. Hum fiha. Merinding gitu kalau kita ngaji seperti ini, masya Allah. Allah menyiapkan orang-orang yang berjuang karena beliau, berjuang ikhlas, gak dimarah, gak dimuring-muring. Artinya manusia kita kadang itu mau gak salah disalah. Ya rada muring-muring titik ya begitu, tapi gak suwe. Nek suwe-suwe lah iki eman. Aduh, kita ewangi koyo iki kok gak tepak ya. Tapi ndak usah ke orang lain banyak. Wis Bu, aku tak ikhlas. Yang penting aku mengajak ke kebaikan. Orang yang selalu menuju kebaikan, setan ini terus mengintil. Tak godong ini gak kena. Saya tak suka halus. Jadi setan begitu. Kadang kasar gak bisa dihalusi. Wah, maksudnya. Ada fitnah, ada omongan yang menyakitkan hati. Jadi setan iki kok konsol luntur ya. Tapi ternyata apa kita enggak? Ya Allah, lindungilah kami. Saya bukan seperti orang-orang yang bodoh. Jadi begitulah. Jadi ketua apa saja, pimpinan apa saja harus lapang dada. Namanya ketua punya jamaah banyak, jamaah 50, jamaah 100. Sing nurut mek separuh, alhamdulillah. Gak ono gak nurut kabeh niku mboten enten Tuhan. Mesti ono sing nurut. Karena apa? Ada surga, ada neraka. Ada wajah putih, ada wajah hitam. Lihatnya ada. Lah panjenengan tinggal pilih yang mana. Kalau kita ngajak ke kebaikan ya monggo. Walaupun itu suami, orang tua, keluarga, siapapun. Kalau ngajaknya ke kemungkaran ya kita tidak boleh mengikuti. Itulah ujian-ujian orang berjuang. Jadi Allah berikan wajah yang baik, wajah yang berseri, yaitu balasannya kelak surga. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Itulah ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firmanku, kata Allah, yang kami bacakan kepadamu setiap hari dengan benar. Dan Allah tidak berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam ini. Allah itu tidak zalim, janjinya tepat, janjinya pasti. Yang zalim itu manusianya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di akhir ayat, walillahi ma fis samawati wal ardh. Dan milik Allah seisi bumi dan langit. Seisi bumi, tidak hanya bumi saja, seisinya. Langit juga seisinya. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah segala urusan akan dikembalikan.
Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Tidak apa-apa seandainya panjenengan ada yang ditanyakan kurang paham, mungkin ada waktu 5 menit untuk menanyakan yang kurang paham ayat yang saya sampaikan maupun yang lain. Jadi sisi bumi dan langit milik Allah, maka kita kembalikan urusan kepada Allah. Seandainya kita diuji, makanya ada kata-kata wis aku pasrah nang Gusti, wis tawakal. Allah Maha tahu kok. Wis aku diapakno, dia elek, dia terek sakarepe. Insya Allah, kalau Bujangga mengatakan pelan-pelan karma itu akan berjalan, pada saatnya pasti ada. Allah tidak ada begitu, tapi balasan peringatan Allah pasti ada. Jadi kita kembalikan urusan apa saja. Disebut tak serahkan Allah. Aku diuji anakku, diuji usahaku, diuji wong tuaku, ujian apa saja kita serahkan kepada Allah kembali. Insya Allah akan ada jalan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Monggo bila ada yang bertanya.